See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu yang akan membahas sebuah cerita panjang ya. Kayaknya ini nggak cukup untuk satu part, kita bikin 2 part aja ya. Yang bercerita tentang sebuah urban legend. Saya sendiri tidak tahu ini urban legend daerah mana. Yang jelas urban legend ini bercerita tentang penunggu sungai bernama Lekno dan Lekco. Ya mungkin bisa komentar di bawah ya kalau tahu ini urban legend daerah mana. Ya udah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Cerita ini bikin aku merinding sampai sekarang. Jadi gini, aku tinggal di sebuah desa kecil, gak jauh dari sungai. Kalau aku berdiri di belakang rumah, sungainya udah kelihatan banget. Airnya mengalir tenang, pemandangannya bagus. Bayangin, pagi-pagi buka pintu, udara sejuk masuk, burung bernyanyi. Terus kamu kalau misalkan lagi pengen ikan, tinggal ambil pancing atau jaring, langsung dapat dari sungai. Asli, hidup di tepi sungai itu enak banget. Kayak punya kolam renang pribadi yang bonus dengan pemandangan alam. Tapi ya, ada gak enaknya juga. Ada sisi malesinnya, apalagi pas musim hujan. Sungai yang biasanya jinak bisa jadi galak banget. Airnya meluap, banjir. Dan kami yang tinggal di tepian sungai harus buru-buru ngungsi. Pas sudah ngungsi pulang ke rumah, kerjaan numpuk. Nyapu lumpur, ngumpulin sampah, kayak daun sama ranting yang nyangkut di mana-mana di dalam rumah. Capek ya. Tapi ya mau gimana lagi. Dulu waktu aku kecil, oh ya by the way sekarang umurku udah 30 tahun. Aku masih hidup sama orang tua, belum berkeluarga. Dulu itu waktu aku kecil banjir jarang banget terjadi. Desa kami tuh aman, damai, sungainya baik hati. Tapi lama-lama orang-orang mulai cuek sama alam. Hutan di atas bukit ditebangi sembarangan. Pohon-pohon yang dulu menahan air hujan semua pada hilang. Akar-akar yang biasanya menyerap air udah gak ada kan. Jadilah banjir datang kayak tamu yang gak diundang. Alam kayaknya marah dan kami yang kena getahnya. Nah, ngomongin banjir, ada kejadian 1-2 bulan lalu yang bikin aku gak bisa tidur. Jadi waktu itu banjir datang lagi, gede banget hujannya. Dan malam itu air sungai cepat naik. Dan kami yang tahu ini bakal banjir, semuanya buru-buru ngungsi ke masjid di dekat kantor kepala desa. Tempatnya jauh dari sungai, ya aman lah dari banjir. Pas sampai sana udah rame tuh, tetangga-tetangga pada ngumpul. Ada yang bawa selimut, bawa makanan, dan yang jelas bawa cerita. Ya kami udah biasa sama banjir. Dan biasanya hal itu terjadi cuma semalam doang. Jadi suasananya sebenarnya malah jadi kayak suasana santai bersama tetangga-tetangga yang ngobrol gitu. Nah, di tengah obrolan
ada bapak-bapak tetangga yang tiba-tiba cerita, katanya gini, banjir terakhir aku tuh lihat lekco loh. Aku sih cuma dengerin sambil meminum air teh ya. Tapi ada anak kecil di sebelah yang langsung nanya, lekco itu apa pak? Wajahnya polos banget, matanya berbinar penasaran. Si bapak nyengir, terus menjawab, lekco itu hantu kecil, tingginya setinggi pinggang orang dewasa. Dia itu kebiasaannya suka bawa daun pisang untuk menutupi mukanya. Terus kemudian larinya kenceng banget. Tapi yang anehnya, telapak kakinya itu terbalik. Jadi tumitnya di depan dan jari-jari kakinya itu ada di belakangnya. Dan lekco itu biasanya muncul pas hujan deras atau banjir seperti ini. Dia mencari ikan di sungai. Anak kecil itu manggut-manggut terus bertanya lagi, berarti dia makan ikan pak? Si bapak mengangguk, iya. Tapi lekco gak muncul sendirian. Kalau dia kelihatan pas sore hari atau senja, malamnya biasanya. Belum selesai cerita kepada si anak itu, tiba-tiba ada yang teriak, air udah surut, waktunya pulang. Itu ada suara dari kepala desa. Ya udah, semua akhirnya pada berdiri, senang bisa balik ke rumah, dan aku juga buru-buru ikut keluarga pulang, dan cerita itu terputus sampai situ. Sampai di rumah, kerjaan pastinya sudah menumpuk ya. Kami menyapu lumpur, ngumpulin sampah ke ember gede, dan embernya penuh. Ayah nyuruh buang sampah-sampah itu ke tempat sampah di bawah pohon kelapa. Letaknya di tengah-tengah antara rumah sama sungai. Dan aku mengangkut ember itu jalan ke pematang sawah pelan-pelan ya, biar gak kepleset. Soalnya tanahnya tuh becek banget habis banjir kan. Dan ketika aku sudah hampir sampai, tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba ada angin yang berdesir aneh di belakangku. Cepet banget, kayak ada seseorang yang lari. Aku nengok ke belakang dan astaga, ada sosok kecil berdiri gak jauh dari aku, bawa daun pisang gede di tangannya. Jantungku langsung deg-degan, bulu kuduku berdiri semua. Dia jalan kayak cepet banget, dan aku inget cerita si bapak tadi. Ya, lekco. Dengan takut-takut aku mencoba melihat kakinya, dan benar, tumitnya di depan, jari-jarinya di belakang. Aneh banget. Cara jalannya biasa sebenarnya, tapi cepat sekali. Wajahnya gak kelihatan jelas karena tertutup daun pisang, apalagi hari sudah mulai gelap. Tingginya benar cuma sampai sepinggang aku, dan dia gak nengok ke aku sama sekali. Langkahnya bikin angin bernyanyi, dan aku bengong ngelihat dia turun ke pematang sawah, terus lari ke sungai dan menghilang begitu saja. Aku menggeleng-gelengkan kepala mencoba menenangkan diri, tapi tanganku gemetar. Pas sadar, ember yang aku bawa tadi yang berisi sampah itu berantakan di tanah. Kayaknya aku kaget banget sampai sampah-sampah itu terjatuh berserakan. Ya, aku gak peduli lagi dengan sampah-sampah itu, langsung lari pulang secepat kilat sampai rumah, dan aku cerita ke ayah. Napasku masih ngos-ngosan. Ya, aku tadi lihat lekco. Ayah cuma nyengir tenang. Oh itu, lekco biasa itu nyari ikan. Loh, ayah gak takut? Dia geleng-geleng.
Enggak, Leco gak ganggu orang. Malah kalau dia muncul biasanya malamnya Lekno ikut keluar. Mau lihat gak? Ayah temenin. Lekno, tanyaku. Aku masih bingung. Iya, Lekno, Leco, sepasang itu. Lekno juga kecil, kakinya sama terbalik. Tapi dia gak bawa daun pisang. Yuk nanti malam kita lihat, kata ayah seperti itu. Aku merinding, tapi ayah santai banget. Bilangnya mereka gak bahaya. Ditambah aku penasaran, ya udah. Aku ngangguk aja, penasaran pengen tahu. Cerita ini seperti cerita yang sudah menjadi tradisi turun-menurun ya. Jadi ayahku mungkin bersama teman-temannya ketika kecil juga sudah tahu tentang urban legend ini. Dan seperti ingin memamerkan sesuatu, ayah ingin menunjukkannya padaku. Entah ini benar atau bohong ya, yang jelas aku penasaran. Malamnya jam 9, ayah mengajak aku ke belakang rumah. Dia bawa 2 bangku kayu. Kami duduk sambil mengobrol tentang penampakan-penampakan yang ayah pernah lihat ketika dulu kecil bersama teman-temannya. Dan dipercaya oleh orang-orang desa kalau penampakan-penampakan itu adalah penunggu yang menjadi simbol di desa itu. Tiba-tiba ayah menunjuk ke arah sungai. Itu Lekno. Mana ya? Itu ada api di sana. Itu api obor dan yang bawa obor itu Lekno. Aku melihat dan benar ada titik api kecil kayak obor biasa, tapi lama-lama api itu naik makin tinggi dan sampai ke titik ketinggian yang tidak wajar. Kalau anak kecil mengangkat obor itu rasanya tidak mungkin, apinya terlalu tinggi. Sampai kemudian api itu menghilang dan gelap lagi. Ayah nyengir. Gimana? Mereka gak ganggu kan? Dulu sebelum banjir sering terjadi di desa ini, mereka biasa kelihatan. Orang-orang desa udah biasa. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku ngerasa ada yang aneh. Sungai itu seperti terbawa angin dan mendesirkan nyanyian yang pelan. Aku gak tahu itu pertanda apa. Setelah malam itu aku gak bisa santai lagi. Penampakan Leco dan Lekno itu nempel banget di kepala. Kayak film horor yang diputar berulang-ulang setiap aku memejamkan mata. Ayah sih tenang-tenang aja ya. Malah kayak bangga gitu menunjukkan sesuatu ya. Kayak memamerkan sesuatu yang pernah dia lihat semasa kecilnya. Tapi buatku ada yang gak beres. Sungai yang dulu aku anggap teman, yang biasa aku pancing ikannya, sekarang kok rasanya kayak mengintip aku dari kejauhan. Aku coba tidur. Tiap mau memejamkan mata, desir angin dari Leco sama cahaya obor Lekno itu terbayang-bayang terus, bikin bulu kuduk ini berdiri. Sumpah. Dan keesokan harinya cuaca cerah banget, kayak gak pernah ada banjir semalam. Sungai udah balik normal, airnya jernih, kilatan-kilatan kena cahaya matahari itu terlihat indah ya dari sungai itu. Dan aku coba lupain kejadian itu, menyibukkan diri menyapu sisa lumpur di halaman. Sapu-sapu sebentar, aku pindah ke dekat tepi sungai, menyisiri daun yang masih menyangkut di rumput. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu, suaranya samar, kayak bisikan yang terbawa angin. Aku berhenti, menengok ke kanan ke kiri dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Cuma pohon kelapa yang bergoyang pelan, sama air sungai yang mengalir seperti biasanya. Tapi bisikan itu datang lagi, lebih jelas,
seperti suara perempuan yang merintih. Kembalikan. Jantungku langsung melompat. Aku nengok ke sungai tapi gak ada siapa-siapa, cuma riak kecil doang. Aku coba menenangkan diri dan bilang dalam hati, ini mungkin cuma halusinasiku saja. Tapi seharian itu aku gak bisa fokus. Bisikan tadi kayak menempel di telinga, membuat aku gelisah. Dan malamnya aku gak bilang apa-apa ke ayah. Takutnya dia bilang aku lebay atau malah nanti ayah ngajak nongkrong lagi di tepian sungai. Tapi gak tahu kenapa malam itu aku berani banget. Ada rasa penasaran yang mengalahkan ketakutanku. Apa yang sebenarnya aku lihat tadi? Dan akhirnya ketika ayah dan ibu semua pada tidur, aku mengambil senter di laci dan menyelinap ke belakang rumah. Bulan purnama saat itu. Cahayanya membuat sungai terlihat seperti cermin. Aku duduk di tepian sungai menyalakan senter, melihat air sambil penasaran menunggu apa yang bakal muncul. Angin malam mulai datang dengan dinginnya, membawa bau tanah basah bercampur amis seperti ikan mati. Tiba-tiba di tengah sungai ada riak air yang bergerak. Awalnya kecil, tapi terus menjadi besar, seperti ada yang berenang di bawah air. Aku mengarahkan senter ke sana dan sekilas aku melihat bayangan panjang, kurus, gerakannya cepat. Napasku berhenti sebentar. Kemudian dari tengah sungai muncul kepala. Pelan-pelan muncul. Rambutnya hitam, panjang, basah kuyup, mengapung di air seperti air itu seperti rumput. Wajahnya pucat, aku bisa melihat wajahnya. Perempuan, matanya hitam polos. Ya hitam semua, tidak ada putihnya. Melihat aku lurus, dia mengapung di atas sungai, tidak bergerak. Tapi tatapannya membuat aku serasa ditusuk sampai ke tulang. Aku mau lari tapi kakiku kaku, mulutnya terbuka, dan bisikan tadi keluar lagi, lebih kencang sekarang. Kembalikan milikku. Rambutnya bergerak-gerak, meliuk-liuk di air seperti ular hidup. Kemudian dia mulai mendekati aku. Perlahan, tangannya yang kurus dan berlumut mencoba meraih aku. Aku panik dan sadar tiba-tiba aku melempar senter ke air, terus kemudian kembali berlari ke rumah. Aku menabrak segala sesuatu yang ada di rumah sampai semua orang bangun. Ya itu dia chapter 1 ya, part pertama untuk Lekno dan Lekco, sebuah urban legend yang menakutkan di sebuah daerah yang tidak disebutkan namanya. Yang jelas akan ada lanjutan part 2-nya, jadi jangan lupa untuk dinyalakan dulu lonceng notifikasinya ya, biar ada info update bisa langsung tahu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.